A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabatku semua yang sudah menonton video ini. Harapan dan doa saya, sahabatku semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan terkabul semua cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya, menjalankan semua perintahnya, dan untuk menjauhi semua larangannya. Jika kita menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, maka ganjarannya adalah pahala dan jaminan surga. Namun jika kita mengabaikan perintahnya dan melakukan apa yang dilarang, maka yang kita dapat adalah dosa dan jaminannya adalah neraka. Sebagai orang yang taat, tentu kita beribadah hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan ibadah apakah nantinya diganjar pahala atau tidak, itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tahu apakah nantinya masuk neraka atau tidak, tergantung amal perbuatan dari seseorang. Namun dalam Al-Quran sudah ada nama-nama yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Berikut ini adalah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipastikan masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun artinya raja. Yang dimaksud adalah raja-raja yang memerintah di negeri Mesir zaman dahulu, dan Fir'aun yang memerintah dan berkuasa pada masa Nabi Musa alaihi salam, mungkin Ramses II memerintah tahun 1250 sebelum Masehi. Kata-kata Fir'aun banyak disebut dalam Al-Quran. Fir'aun adalah termasuk dari sekian banyak orang yang dicap sebagai penghuni neraka. Fir'aun memiliki sikap sombong di muka bumi. Tidak hanya sombong di hadapan sesama manusia, dia juga sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun juga menentang dan melawan serta menolak ajaran-ajaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau mengakui adanya Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi justru mengakui dan menyatakan bahwa dirinya lah yang harus dianggap sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadi kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 46. Kemudian yang kedua adalah Qorun. Qorun adalah nama seorang yang telah dicap sebagai penghuni neraka karena sikap kesombongan dan kebahilannya. Qorun adalah nama salah seorang
anak paman Nabi Musa alaihi salam, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaan yang melimpah ruah dan tiada bandingannya. Namun ia tidak mengaku bahwa kekayaan berlimpah ruah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun diraihnya berkat keuletannya dan kepandaiannya dalam berdagang. Al-Quran menggambarkan bahwa kekayaan Qarun itu tiada bandingannya. Kunci gudang-gudang saja tidak seorang pun yang kuat mengikutinya karena terlalu banyak. Namun malang bagi Qarun, kekayaan yang berlimpah ruah itu membuat dirinya sombong, bakhil, kejam, serta berbuat zolim dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Qarun termasuk salah satu orang yang dicap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penghuni neraka. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Yaman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi ini, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Kemudian yang ketiga adalah Kabil. Kabil dan Habil adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Dua putra ini diperintahkan oleh Nabi Adam alaihi salam lewat wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengadakan kurban dari hasil pertanian atau peternakannya. Dari hasil persembahan kurban itu, Habil diterima sedangkan Kabil ditolak. Kabil mempersembahkan kurban dipilihkan dari barang-barang yang terjelek, sedangkan Habil diambilnya dari barang yang terbaik. Sejak itu Kabil menaruh dendam kepada Habil untuk dibunuh. Dengan begitu Kabil telah menanggung dosa, yaitu dosa pertama membunuh saudaranya sendiri, sedangkan dosa kedua adalah tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyalahi larangannya. Perbuatan Kabil itu menyebabkan dirinya menjadi penghuni neraka. Kisah pembunuhan Kabil yang pertama kali di muka bumi ini telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai 32. Yang keempat adalah Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh alaihi salam yang kafir, sedangkan putra-putra Nabi Nuh yang lain yang beriman mau menerima ajaran yang dibawanya dan tidak menentang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Sam, Ham, dan Jafid. Kan'an ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banjir bersama orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepadanya. Sedangkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan dari badai banjir itu dengan menumpang kapal bahtera yang dibuat sebelumnya. Pembuatan kapal bahtera tersebut didasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Kan'an yang ditenggelamkan Allah dalam banjir telah diabadikan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 42 sampai 45. Yang kelima adalah Abu Lahab dan Ummu Jamil.
Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia termasuk paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia dinamakan Abu Lahab karena wajahnya yang selalu menyala-nyala. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil telah dicap oleh Allah sebagai orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kedua insan tersebut telah mengalami kegagalan hidup di dunia dan kerugian besar di akhirat. Abu Lahab dan istrinya adalah termasuk orang-orang yang paling menyakiti Rasulullah. Abu Lahab adalah penghalang dakwah Islamiyah, sedangkan istrinya adalah penyebar fitnah. Yang keenam adalah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh adalah istri-istri Nabi Allah yang menentang agama dan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi bukti bahwa sekalipun Nabi tidak dapat membela istrinya dari azab Allah apabila dia menentang agama dan menentang kebenaran yang datang dari Allah. Dua istri Nabi tersebut berkhianat kepada suaminya. Dia tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh suaminya yang datangnya dari Allah. Yang ketujuh adalah Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim sebagai pembuat patung, penjual, dan sekaligus sebagai penyembahnya. Karena perbuatan itu, Azar dicap sebagai salah seorang penghuni neraka. Yang kedelapan adalah Namrud. Namrud adalah seorang raja dari Babilonia. Ia berkuasa di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Agama Namrud adalah agama Togut, penyembah patung dan berhala. Namrud khawatir kekuasaannya tergeser dengan kehadiran Nabi Ibrahim dengan agama barunya. Karena itu Namrud mulai menaruh dendam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan berbagai cara dilancarkan untuk melumpuhkan dakwah Nabi Ibrahim. Diterangkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim pernah menggempur patung-patung yang menjadi sesembahan Namrud dan kaumnya, justru untuk meluruskan kepercayaan akidah yang salah. Itulah nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan dipastikan akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin.